Selanjutnya kita akan menggambarkan bidang momen dengan menghitung luasan di kurva gesernya ya. Jadi ini arealnya 7,78 dikalikan 6, yang ini 7,72, arealnya dikalikan dengan 12. Ini ketepatan simetris, jadi sama arealnya ya. Ini sama dengan 46,67, ini 86,67. Jadi kita mulai dari 0 karena tidak ada momen di lokasi tersebut ya, karena itu perletakan sendi. Lalu kita akan berakhir di 46,67, dan ini karena ini konstan maka bidang momennya akan linear ya. Mungkin kira-kira kita kalau ini 10, 20 ya, mungkin 40 ya, kita anggap satu kotak 10 ya, sekitar segini ya. Oke. Nah itu 46,67, dan ini positif arealnya, kita gambarkan ke bawah. Lalu kemudian kita tambahkan, kita jadi berkurang arealnya ya, karena ini areal negatif di 46,67, nanti berakhir di sini 46,67, dia positif, dikurang arealnya 86,67 ya. Sebentar, ini saya rapikan. 86,67 sama dengan ini minus 40 ya. Jadi dia berakhir di minus 40, dan kembali lagi karena dia konstan ya, berarti gambar bidang momennya adalah linear. Kalau ini 10 tadi ya, 20, 30, 40 kira-kira di sini ya. Dan ini 40, arealnya ini positif juga ya. Dan ini akan simetris seperti ini karena 40 ditambah areal yang ini 86,67 akan kembali ke 46,67, dan arealnya ini adalah sama dengan arealnya ini 46,67, akan kembali ke titik 0 semula ya. Begini akhirnya bidang momennya. Di sini 0 ya, ini areal negatif dan ini areal positif ya. Oke, nah ini bidang momennya sudah lengkap. Selanjutnya, walaupun ini cara yang lebih panjang ya, kita juga bisa melakukan, saya ingin memverifikasi angka-angka di lokasi kritikal tersebut, apakah dengan cara menjumlahkan case 0 dengan case 1 nilainya akan sama ya. Di sini sudah saya buatkan tabel untuk menjumlahkan nilai-nilai di beberapa titik, di titik A, D, B, E, dan C untuk geser dan untuk momennya, yaitu dengan menjumlahkan case 0 ini dengan menjumlahkan terhadap case 1, tapi case 1-nya dikalikan dulu dengan XB-nya. Nah ini saya kasih satu contoh penjelasan, misalkan ini case 0, di situ kan gesernya tadi ini plus 15 ya, kemudian case 1-nya itu gesernya adalah min setengah. Nah itu cara mendapatkannya. Lalu ini 15 dan min setengah, lalu min setengah ini kita kalikan dengan XB-nya. XB-nya yang kita dapat tadi itu 14,44. Jadi dapat hasilnya 7,78. Demikian untuk selanjutnya, ini pas dengan posisi ini. Di sini juga 7,78, kemudian di VB-nya minus 7,22, dan VE-nya 7,78, ini yang diambil yang di sini, dan kemudian di C minus 7,78 untuk gesernya. Dengan cara yang sama untuk momen juga, momen di sini 0, momen di titik D 46,67, kemudian momen di titik B itu adalah minus 40, momen di titik E 46,67, dan kembali ke 0 di sini. Jadi terserah nanti case yang caranya yang bagaimana yang mau dilakukan. Apakah mau kembali menggambarkan seperti begini, dengan kita sudah mendapatkan reaksi, kita bisa menggambarkan bidang geser dan bidang momen, atau kita menjumlahkan case 0
ditambahkan dengan case 1 dikalikan dulu XB-nya. Bisa untuk gaya dalam, bisa juga untuk reaksi perletakan. Ya. Selanjutnya yang ingin saya tambahkan, ketika kita di proses case 0 dan case 1 tadi, itu kita memakan waktu cukup lama untuk menghitung deformasinya, ya. Menghitung deformasi ini menggunakan virtual work method. Ini sengaja saya jelaskan supaya lebih paham lagi virtual work method. Dan juga untuk struktur-struktur yang lebih rumit, virtual work method akan diperoleh. Namun, ada juga cara cepatnya mencari deformasi di titik ini untuk beban-beban struktur yang sudah umum. Misalkan beban ini kan berarti simetris di dua tempat. Dan juga ini beban di tengah, di case satunya itu beban di tengah. Itu ada tabel yang sudah memberikan kita berapa sih deformasi yang akibatkan beban-beban tersebut. Itu alternatif lain untuk mempermudah kita mencari deformasinya. Oke, saya tunjukkan tabelnya sebentar. Ini tabelnya, ini membantu kita menghitung deformasi struktur-struktur yang umum, yang standar, yang sederhana, karena kita membutuhkan angka defleksinya. Contohnya ini defleksi akibat beban merata sebuah balok sederhana dengan beban merata W dan panjang L, itu adalah deformasi di tengahnya, itu menggunakan rumus yang ini. Demikian juga untuk struktur yang sederhana dengan overhang, bebannya di ujung, defleksinya maksimum di sini digunakan persamaan ini. Jadi kita menggunakan rumus-rumus ini untuk mempercepat kita memperoleh defleksi, ya. Jadi ini tadi struktur kita yang awal untuk case 0 adalah beban dua buah yang sama besar dan letaknya dari pinggir peletakan sama. Deformasi yang kita cari adalah di tengah tadi, ya. Kita peroleh mendapatkan ini. Dan A itulah jarak ke beban dari perletakan, L itu panjang keseluruhannya. Ini dia deformasinya. Dan untuk case 1 adalah bentuknya begini, cuman arahnya ke atas bebannya, tinggal menggantikan aja tandanya. Deformasinya kalau ada beban P di tengah bentang, deformasinya dapat dihitung menggunakan PL pangkat 3 48 I. Nah, ini yang saya mau tunjukkan, kita mendapatkan perhitungan delta B0 dan delta B1 menggunakan rumus ini, ya. Ini dia case 0 struktur kita untuk menghitung delta BO dan case 1 untuk menghitung delta BI. Dan ini di sini kita mendapatkan, kalau kita lihat P-nya adalah 15, ya, ketika dia case 0 tadi. Ini BB 15, panjang A-nya berarti 6 kaki dan total keseluruhannya panjang balok ini 36 kaki. Di case 1 ini case 1-nya panjangnya 36 dan bebannya ini adalah diasumsikan 1 tadi, ya. Saya mau memperlihatkan apakah kita mendapatkan ini dan mendapatkan nilai ini dengan cara yang lebih cepat menggunakan bantuan tabel. Ya, jadi di sini saya mau tuliskan P kita adalah sebentar. P adalah 15 kips, ya. Dan A di sini adalah 6 feet dan L di sini 36 feet. Jadi defleksi maksimum di tengah bentang delta B0 adalah menggunakan persamaan yang ini, 15 dikalikan 6 dibagikan 24 EI dikalikan 3 kali 36 kuadrat dikurang 4 kali 6 A-nya kuadrat. Ya, ini sama dengan 14,040 per EI. Jauh lebih cepat dan hasilnya sama dengan yang sebelumnya, ya, 14,040 EI, ya. Itu nilai delta
B0. Untuk yang delta B1, P-nya ini adalah yang kita asumsikan 1 ya. L-nya 36. Sehingga delta BI tapi arahnya ke atas ya. Ini hanya menentukan nilainya 1 kali L 36 pangkat 3 dibagikan 48 EI ini sama dengan 972 EI. Jadi cukup cepat ya. Kita langsung dapat nilai delta BI dan delta BI1 dan delta BO, lalu kita langsung ke persamaan compatibility-nya. Compatibility equation seperti yang sebelumnya, bahwa delta B0 tambah delta BI1 dia harus dikalikan dengan XB, ini sama dengan delta B yang ini adalah 0. Kembali kita ke tahap, kita lompatin cukup jauh ke sini ya. Jadi ini perhatikan juga tanda-tandanya positif dan negatifnya. Jadi yang ingin saya sampaikan, untuk struktur-struktur yang sederhana itu bisa kita menggunakan tabel alat bantu mencari deformasinya. Dan itu banyak sekali kalau di Google ataupun dilihat di buku analisa struktur di cover paling belakang atau di lampirannya itu ada informasi cara mencari deformasi struktur-struktur yang sederhana. Tapi kalau memang tidak ketemu struktur yang sederhana seperti gini, misalkan kasusnya adalah baloknya cukup kompleks, tentunya kita harus kembali menggunakan virtual work method. Ini hanya membantu kalau strukturnya sederhana. Dan kalau ketemu hal ini di ujian atau tugas yang saya berikan, silakan saja menggunakan tabel ini. Malah di contoh selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan persamaan ini dibandingkan dengan menggunakan virtual work method. Saya sengaja di awal tadi menyampaikan dengan virtual work method supaya lengkap pemahamannya, cara mendapatkan nilai deformasinya dan flexibility method. Oke, mudah-mudahan contoh soal 1 ini cukup banyak yang saya bahas dan bisa dipahami walaupun hanya satu contoh soal. Oke, terima kasih sebelumnya, mudah-mudahan bisa dipahami.